Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada mata kuliah, materi, metode, dan penilaian keterampilan anak berkebutuhan khusus. Adapun anggota kami yang pertama yaitu Dinda Dwi Kasih dengan NPM 191445 00004. Kemudian Isnaini Salsabila dengan NPM 201445 00038. Fadilah Rahmadita dengan NPM 201445 00044. Dan yang terakhir adalah saya sendiri Muhammad Saiful Anwar dengan NPM 201445 00046. Kemudian di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang program vokasi bagi anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah pengertian vokasi. Vokasi adalah suatu keterampilan, skill atau keahlian tertentu yang dipunyai oleh seseorang, sehingga orang tersebut bisa mandiri untuk bekerja. Sedangkan pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang sifatnya rutin, atau memecahkan masalah yang sudah akrab baik sifat-sifat maupun konstektualnya. Adapun pengertian lain tentang pendidikan vokasional adalah salah satu program pembelajaran bagi anak berkebutuhan khusus di sekolah luar biasa yang lebih menekankan pada praktek langsung dikaitkan dengan masalah pekerjaan. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Fadilah Rahmadita. Baik, selanjutnya ada karakteristik ABK atau anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu tunadaksa, di mana anak tunadaksa yang beragam jenis dan tingkat kecacatan serta pengaruh-pengaruh lain akan membentuk dan mencoraki masing-masing diri mereka. Pada tahun 1980 oleh Lewandowski dan Kruiskang mengemukakan ada 6 faktor yang mempengaruhi diri anak tunadaksa, yaitu yang pertama, usia terjadinya ketunadaksaan, faktor usia terjadinya kelainan yang berpengaruh terhadap diri anak, baik menyangkut aspek fisik, psikologis, maupun sosialnya. Yang kedua, yaitu derajat kecacatan, ketiga, kondisi-kondisi yang tampak, keempat, dukungan keluarga dan sosial, yang kelima, sikap terhadap anak tunadaksa, serta status sosial lingkungan. Kemudian yang kedua yaitu tunarungu. Karakteristik dari anak berkebutuhan tunarungu yaitu yang pertama, tidak mendengar, tidak ada atau terlambat dalam perkembangan bahasa, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, tidak atau kurang tanggap terhadap suara atau bila diajak bicara, ucapan kata tidak jelas, memiliki kualitas suara yang aneh atau biasanya tinggi melengking, sering memiringkan kepala dalam usaha untuk mendengar, banyak perhatian terhadap getaran, keluar nanah dari kedua telinga, serta ada kelainan organis pada telinga, yaitu lubang tertutup, telinga kecil, dan lain-lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Dinda Dwi Kasih. Baiklah, selanjutnya ada anak tunagrahita. Di sini karakteristik dari anak tunagrahita itu dia itu duduk, merangkak, atau berjalan lebih lambat dari anak-anak lain seusianya. Dan dia itu mengalami kesulitan berbicara, memiliki kesulitan memahami aturan sosial, memiliki kesulitan dalam mengendalikan sikap atau gerakannya, sulit memecahkan masalah, dan sulit berpikir secara logis. Dan selanjutnya ada program vokasi untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, di sini adanya program vokasi untuk anak tunadaksa. Nah, anak tunadaksa ini itu dapat dilatih dalam berkebun atau bertani, agar siswa mampu menanam berbagai sayuran ataupun buah yang dapat dilakukan di rumah. Selanjutnya, anak tunadaksa tersebut bisa dilatih dalam seni tarik suara, di mana agar siswa mampu memaksimalkan minat dan bakatnya. Dan hal ini mampu menjadi pengaruh di masa depan seperti menjadi musisi dan penyanyi. Yang terakhir, anak tunadaksa juga bisa dilatih dalam berwirausaha, misalnya usaha membuat kerajinan, jajanan, dan makanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Isna. Yang kedua, program vokasi anak tunarungu. Dapat dilatih membuat gantungan kunci. Bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci bermacam-macam, mulai dari kain flanel,
kayu, maupun gantungan yang terbuat dari bahan lem kayu yang dicampur dengan tepung. Menjahit bisa menjadi salah satu program vokasi yang dapat diikuti anak tunarungu. Biasanya, anak berkebutuhan khusus dilatih paling dasar, yaitu membuat kain lap, sarung bantal, maupun taplak meja, hingga yang paling sulit, yaitu membuat baju. Yang ketiga, membatik salah satu keterampilan menyenangkan yang dapat dilatih pada anak tunarungu di berbagai daerah, melaksanakan pembelajaran keterampilan membatik untuk mengembangkan siswanya. Tidak perlu membatik dengan desain yang pakem dan sangat rumit. Siswa dapat membuat sendiri corak yang diinginkan, karena yang terpenting adalah siswa berkreasi. Keterampilan pertukangan juga dapat diajarkan pada ABK tunarungu, baik sejak menginjak SMPLB hingga SMALB. Siswa dapat dilatih mulai dari mencampur bahan untuk membuat bangunan, membuat tembok, ataupun kegiatan lainnya. Anak berkebutuhan khusus tunarungu dalam pembelajaran tata boga, siswa dapat diajarkan bagaimana mengolah, menyajikan, mengemas, sampai ke pemasaran produk yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkan berupa makanan ringan dan roti. Adapun program vokasi untuk tunagrahita, yaitu keterampilan dapat diajarkan pada siswa anak tunagrahita, yaitu kriya. Adapun jenis keterampilan kriya yang ada meliputi membuat gelang dari manik-manik, keset, topi kertas, bunga kertas, sendal jepit, menganyam, hiasan bros, merangkai bunga, merajut, membatik, dan lainnya. Anak berkebutuhan khusus tunagrahita juga dapat dilatih terampil berkebun agar siswa mampu menanam berbagai sayuran ataupun buah yang dapat dilakukan di rumah. Yang terakhir, anak berkebutuhan khusus tunagrahita juga dapat dilatih terampil dalam tata kecantikan seperti merias wajah sehari-hari, mencuci rambut, dan juga memotong kuku. Terima kasih. Demikian adalah presentasi dari kelompok kami tentang program vokasi untuk anak berkebutuhan khusus. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila banyak kesalahan ataupun kekurangan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.